Wastabanat hatijatu annahul kanzul ladzi hawalathu wal kimiya'u. Dan menjadi jelas siapa Siti Fatimah, siapa Siti Khadijah, annahu bahwasanya Nabi al-kanzul ladzi hawalathu adalah merupakan harta simpanan yang dia dapatkan. Alladzi hawalathu, yang telah mendapatkan siapa Siti Khadijah kepada harta simpanan itu. Wal kimiya'u, dan sekalian merupakan tempat harta simpanan itu. Untuk itu fakhtarat li nafsiha az-zakiyal amin, maka memilih siapa Siti Khadijah li nafsiha untuk dirinya az-zakiyal amin, kepada orang yang bersih dan orang yang jujur, sayyida waladi adam ajma'in, ya. Wa man lahat fi wajihi alamatun nubli wal jamali, dan termasuk orang lahat fi wajihi, yang telah berkilau, bersinar, fi wajihi, di mukanya, alamatun nubli, apa tanda-tanda kemuliaan, wal jamal, dan tanda-tanda keindahan atau kegantangannya. Wa takamalat fihi khisalul kamali wal jalal, dan telah sempurna fihi, di dalam diri Nabi, khisalul kamal, apa perkara-perkara kesempurnaan, wal jalal, dan keagungan. Wa badat alaihi amaratus siyadah, dan telah tampak alaihi, atas Nabi, amaratus siyadati, apa tanda-tanda kepemimpinan. Wa dhaharat minhu isyaratun najabati wal qiyadah, dan telah tampak minhu, dari Nabi, apa isyarah kemuliaan, wal qiyadati, dan kepemimpinan. Fama kana minha illa an arsalat ilaihi, maka tidak ada minha, dari Siti Khadijah, kecuali an arsalat ilaihi, dia mengutus ilaihi, untuk Nabi, wa aradat nafsaha alaihi, dan dia menawarkan dirinya alaihi, atas Nabi. Jadi setelah Siti Khadijah mendengar beberapa cerita yang diceritakan oleh pembantunya yang namanya Maisarah itu, akhirnya dia merasa jelas bahwa Nabi itu termasuk harta simpanan yang baru dia dapatkan, dan merupakan tempat harta simpanan yang beliau baru dapatkan itu. Untuk itu dianya itu akan memilih untuk menjadi pasangan dirinya, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena termasuk orang yang telah bersinar di wajahnya tanda-tanda kemuliaan, telah sempurna dalam dirinya perkara-perkara kesempurnaan dan keagungan, dan tampak atas dirinya tanda-tanda kepemimpinan, dan tampak pula tanda-tanda kemuliaan dan kepemimpinan. Untuk itu tidak ada lain untuk Siti Khadijah itu, dianya itu akan mengutus untuk Nabi, dan sekalian Siti Khadijah menawarkan dirinya untuk menjadi pasangan, sanggup menjadi pasangannya Nabi itu. Akhirnya fakhatabatir Rasulal A'zam, maka meminang siapa Siti Khadijah itu Ar-Rasulal A'zam, kepada calon utusan yang agung itu, wan Nabiyal Akram sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan calon? Karena masih belum, ya. Calon Rasul dan calon Nabi kan kayak gitu, calon Rasul dan calon Nabi. Wa qalat lahu, dan berkata Siti Khadijah lahu, kepada Nabi itu, setelah datangnya dari membawa barangnya untuk diperdagangkan, ya. Yabna ammi, yabnal ammi, wahai anak paman, ya. Inni qad raghibtu fika liqarabatika wa syarafika, saya sungguh senang kepadamu, liqarabatika, karena karabatmu, wa syarafika, dan kemuliaanmu, wa sami manzilatika, dan ketinggian kedudukanmu, wa qadrika, dan derajatmu, ya.
Siti Khadijah bilang kepada calon nabi itu, yakni kepada Nabi Muhammad, wahai anak pamanku, ya, karena masih ayahnya itu ya masih pamannya, masih pamannya, ya. Sama-sama keturunan Qusay kan, ya. Jadi Sayyid Abdullah itu masih paman ya, Siti Khadijah kepada Sayyid Abdullah masih panggilan paman masih itu. Saya senang kepadamu karena kerabatanmu dan karena kemuliaanmu dan karena ketinggian kedudukanmu dan derajatmu. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikatakan annaha arsalat lahu Nafisata binta Munyatah dasisan ilaihi. Dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa Siti Khadijah telah mengutus lahu untuk Nabi Nafisata kepada seorang perempuan yang namanya Nafisa itu binta Munya, ya. Dasisan sebagai orang yang memberi tipu muslihat, ya, kepada Nabi, ya. Faqalat lahu, berkata Munya itu atau Nafisa itu lahu kepada Nabi, ma mana'aka an tatazawwaja, ma yamna'uka an tatazawwaja, apa yang melarang kamu Muhammad an tatazawwaja untuk menikah. Faqala, maka Nabi menjawab, ma fi yadayya syai'un, saya ndak punya apa-apa, ya. Bukan saya ndak mau nikah, tapi saya ndak punya apa-apa sama sekali, persiapan untuk nikah itu ndak punya, ya, ndak punya, kata Nabi. Faqalat lahu, maka berkata Nafisa itu kepada Nabi, fa in kufita wa du'ita ilal mali wal jamali wal kafa'ah, kalau Anda diberi kecukupan, kalau umpama Muhammad, ya, Anda itu diberi kecukupan oleh seseorang, wa du'ita, dan Anda dipanggil ilal mali untuk mempunyai harta yang banyak, wal jamali, dan punya keindahan, wal kafaati, dan mempunyai kecukupan, apakah kamu mau nikah? Ya. Ini pertanyaannya siapa? Nafisa itu, ya. Kata orang sekarang Nafisa itu disebut sebagai mak jomblang, ya, mak jomblang katakan nanti, ya, ya. Apa yang namanya? Ya, mak jomblang lah pokoknya itu, ya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi Nabi itu dibujuk, ya. Siti Khadijah itu ngutus Nafisa untuk membujuk Nabi agar supaya mau menikah, ya, kepada dirinya, kan kayak gitu, ya. Kan berarti kan mak jomblang namanya Nafisa itu, ya, ya. Untuk istilah sekarang, ya, istilah sekarang. Terus kata Nafisa, kalau kamu umpama Muhammad ada orang yang memberi kecukupan kepadamu dan memberikan hartanya kepadamu dan memberikan kecukupan hidup kepadamu, apakah kamu itu mau nikah? Ya. Akhirnya Nabi menjawab, waman, siapa itu yang kira-kira akan memberi kecukupan kepadaku itu, siapa orangnya itu? Ya. Qalat, maka berkata Nafisa itu, ya, qalat lahu, berkata Nafisa lahu kepada Nabi, Khadijah, ya, orangnya itu Khadijah itu yang kira-kira memberi kecukupan kepadamu, kan gitu. Apa kamu sanggup nikah dengan dia? Fajab, ya, maka Nabi menjawab, ya, Nabi menjawab. Jadi mak jomblangnya ya itu, mak jomblangnya itu. Dengan menjawabnya itu berbentuk syair, ya.